Yo, halo para penikmat film, kembali lagi bersama saya Mr. P di channel CV Project. Kali ini saya akan merangkum alur cerita sebuah film lagi. Film yang mengisahkan seorang pengemudi handal ini telah rilis pada tahun 2017 silam. Film ini berjudul Baby Driver yang disutradarai oleh Edgar Wright. Selain jalan ceritanya, setiap aksi yang memuka dalam film ini menjadikannya sangat rekomendasi untuk kalian tonton. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke filmnya. Let's go! Film ini mengisahkan seorang pemuda yang kesehariannya cukup sederhana, yaitu merawat ayah angkatnya yang sudah cukup tua dan mengalami kelumpuhan serta kebisuan. Pria ini bernama Baby. Ia sudah menjadi yatim piatu ketika orang tua kandungnya meninggal dalam sebuah kecelakaan sewaktu ia masih kecil. Untuk memenuhi kebutuhannya, tentu saja ia harus bekerja, dan profesi yang ia jalani adalah seorang pengemudi alias driver. Jika kalian berpikir seperti taksi online ataupun ojek online, maka kalian salah. Ia menjadi seorang pengemudi untuk komplotan pencuri karena bakat atau kemampuannya dalam mengemudikan sebuah mobil sangat lihai sehingga dapat lolos dari setiap kejaran polisi. Di samping dari semua kelebihannya itu, ternyata ia memiliki kecacatan pada pendengarannya yang selalu berdengung. Untuk menutupi hal itu, ia pun selalu menggunakan handsfree di mana menggunakan musik sebagai acuannya sehingga menjadi pengemudi yang handal dari setiap ketukan musik yang ia dengarkan. Tentu saja, musik yang ia gunakan adalah musik yang sudah ia sesuaikan dengan situasi yang akan ia jalani dalam setiap pencurian atau yang ia buat sendiri dari setiap kata-kata yang ia rekam. Pria ini bernama Doc. Ia bertugas membagikan hasil curian dan juga menjadi perantara antara kelompok pencuri dan juga Baby yang menjadi drivernya. Lalu, kelompok pencuri yang terdiri dari dua orang pria dan seorang wanita ini bernama Griff, Buddy, dan juga Darling. Setelah membagi hasil curian tersebut, mereka pun meninggalkan tempat itu. Tapi ternyata jatah yang menjadi hak Baby diambil oleh Doc dan hanya memberikan seikat uang yang berjumlah $10.000. Di sini, Doc mengatakan kalau Baby memiliki hutang padanya dan akan lunas setelah Baby melakukan satu pencurian lagi untuknya. Jadi, Baby melakukan pekerjaan ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan harus membayarkan hutang yang ia miliki kepada Doc dengan menjadi drivernya. Setiap uang yang ia dapatkan dari pekerjaannya selalu ia simpan di lantai rumahnya. Tentu saja hal itu dilihat oleh ayah angkatnya dan juga mengetahui pekerjaan seperti apa yang ia jalani. Keesokan harinya, Baby terlihat berada di sebuah kedai kopi langganannya. Tak lama kemudian, ia dialihkan oleh seorang wanita cantik yang lewat di sampingnya. Wanita ini bernama Deborah yang baru saja bekerja di tempat itu karena menggantikan seorang pria yang baru saja keluar. Mereka yang memiliki ketertarikan masing-masing harus mengakhiri percakapannya setelah Deborah ditegur oleh pemilik tempat ia bekerja. Saat Baby tiba di rumahnya, terlihat ia menerima telepon dari Doc untuk melanjutkan pekerjaan terakhirnya sebagai driver. Saat sampai di markas Doc, ia pun diperkenalkan dengan tim yang akan bersamanya. Kedua pria ini bernama Eddie dan Gidi. Lalu, pria yang bernama Bates ini merupakan ketua dari tim tersebut. Setelah Doc menjelaskan seluruh rencana pencurian itu,
Bates masih merasa ragu kepada Baby karena pendengarannya yang terganggu. Tetapi setelah Baby menjelaskan seluruh rencana yang telah disampaikan oleh Doc, membuat Bates berhenti meragukannya. Sebelum mereka menjalankan aksinya, seperti biasa Baby harus menyesuaikan ritme dari lagu yang ia pakai untuk mengemudi. Setelah mereka melakukan pencurian itu, Baby pun segera menancap gas mobil yang ia kendarai. Tetapi, seorang pria yang melihat hal itu mencoba menghalangi mereka. Baby pun segera kabur, namun pria itu tetap gigih mengejarnya. Saat pria itu berhasil memojokkannya, Bates pun mengambil kesempatan untuk menembaknya. Baby yang melihat hal itu mencegahnya dengan keluar dari situasi tersebut. Dan berhasil membuat pria itu berhenti mengejarnya setelah mobilnya terguling. Lalu saat menghadapi kondisi jalanan yang macet, mereka menukar kendaraannya dengan mengambil mobil dari seorang ibu yang bersama bayinya. Akhirnya, mereka berhasil lolos setelah kembali mengganti kendaraan yang sudah mereka persiapkan. Saat tiba di markas mereka, Bates memberikan sedikit nasihat kepada Baby untuk tak membawa perasaannya saat bekerja. Karena ia mengetahui kalau Baby berusaha melindungi pria yang hampir ditembak oleh Bates sebelumnya. Seperti biasa, setelah melakukan pekerjaan itu, Doc pun segera membagikan jatah dari masing-masing orang. Namun, JD tak terlihat berada di tempat itu. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Doc pun menepati janjinya kepada Baby atas hutangnya selama ini. Jadi, sebenarnya kenapa ia harus berhutang kepada Doc itu karena Baby pernah membawa lari mobil milik Doc, di mana di dalam mobil itu berisi ganja miliknya. Tetapi, Doc yang melihat bakat Baby mengemudikan mobil, memanfaatkan hal tersebut. Lalu, terlihat di dalam bagasi mobil JD yang telah terbunuh. Ternyata, ia dibunuh oleh Bates karena kebodohannya. Dan Doc menyuruh Baby untuk membereskan mayatnya. Setelah terbebas dari hutangnya, Baby pun kembali melanjutkan hubungannya dengan Deborah dan mencoba hidup normal dengan bekerja sebagai seorang driver pizza. Dari hasil jerih payahnya yang ia dapatkan melalui pekerjaan barunya, terlihat ia mengajak Deborah untuk makan malam bersama. Namun, ia terlihat kaget saat melihat Doc juga berada di tempat itu. Baby yang penasaran karena hutangnya telah lunas mendatangi dan menanyakan tujuan Doc menemuinya. Tanpa basa-basi, Doc pun mengutarakan maksudnya untuk kembali mengajak Baby menjadi drivernya. Ia yang sempat menolak, akhirnya harus setuju setelah Doc mengancam kekasihnya. Deborah yang melihat kekhawatiran pada diri Baby mencoba menenangkannya dengan sedikit ciuman. Keesokan harinya, Doc menyuruh Baby untuk melihat keamanan tempat yang menjadi targetnya. Kali ini, mereka mengincar sebuah kantor pos di mana tempat itu memiliki beberapa peti whistle yang setiap petinya berisi ratusan lembar whistle dan setiap lembarnya senilai ribuan dolar. Sebelum masuk ke dalam, Doc membawa keponakannya untuk ikut bersama Baby agar mengurangi sedikit kecurigaan.
Saat berada di dalam, ia pun mulai mengakumulasi keamanan di tempat itu termasuk pegawai dan juga customernya. Tetapi, Baby yang tengah menghitung CCTV di tempat itu dibuat takjub oleh keponakan Doc yang bernama Sam, di mana ia langsung menjelaskan seluruh situasi di tempat itu. Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kepada Doc. Pada malam harinya, Baby menelpon Deborah dan membuat janji untuk meninggalkan tempat itu. Deborah yang mendengar hal itu langsung menyetujuinya. Lalu terlihat Doc menjelaskan rencana untuk perampokan kali ini dan mengharuskan seluruh timnya untuk menginap di tempatnya karena rencana mereka akan dimulai saat pagi. Sebelum itu, mereka harus ke sebuah tempat untuk mendapatkan persenjataan dari orang yang sudah direkomendasikan oleh Doc. Ketika sampai di sana, mereka pun memulai transaksinya. Namun hal itu tak berjalan mulus setelah Bates menembak pemimpin dari kelompok yang menyediakan persenjataan tersebut. Bates melakukan hal itu karena ia merasa curiga kalau kelompok itu adalah mantan polisi yang dapat membahayakan dirinya. Aksi tembak-tembakan pun terjadi di tempat itu, yang pada akhirnya menumbangkan seluruh anggota kelompok tersebut dan segera meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan pulang, Bates bermaksud singgah di sebuah kedai kopi. Ternyata, tempat itu adalah di mana Deborah bekerja. Tentu saja Baby menolak permintaan Bates. Tetapi dirinya harus menyetujui hal itu setelah diancam oleh Bates. Saat berada di dalam, Deborah berpura-pura tak saling kenal karena melihat situasi Baby bersama komplotan penjahat itu. Namun, saat Bates hendak menembaknya, hal itu dicegah oleh Baby dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia pun segera membayar tagihan mereka dan menitipkan sebuah pesan kepada Deborah untuk pergi bersamanya pada pukul 2 pagi. Saat sampai di markas, Doc mengetahui apa yang terjadi dengan transaksi mereka dan mempertanyakan hal tersebut. Bates yang membuat laporan berkata kalau mereka adalah mantan polisi, tetapi Doc sudah mengetahuinya karena sudah cukup lama menjalin kerjasama dengan mereka. Akhirnya, Doc mengambil keputusan untuk membatalkan pencurian itu. Tetapi, Bates lagi-lagi menentang keputusan Doc untuk tetap melanjutkan pencuriannya, begitupun Buddy dan Darling. Pada akhirnya, rencana mereka tetap berlanjut setelah Baby ikut mengambil keputusan. Baby yang sudah membuat janji dengan Deborah terlihat mencoba meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Namun saat hendak pergi dengan menggunakan mobil, rencananya sudah diketahui oleh Buddy dan juga Bates. Setelah memberikan beberapa alasan yang membuat Bates kesal, akhirnya ia pun dilumpuhkan. Saat ia sadar, mereka pun menginterogasinya dan menyuruh Baby untuk menjelaskan atas rekaman yang ia rekam pada percakapan mereka sebelumnya.
Namun setelah Baby meyakinkan mereka, Doc tetap mengambil keputusan untuk membunuhnya dan mencari driver baru. Mendengar hal itu, Baby lagi-lagi berusaha meyakinkan Doc kalau dirinya lah satu-satunya pengemudi yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Karena ia sudah ikut bersamanya dalam waktu yang cukup lama tanpa membuat kesalahan yang fatal. Mendengar hal itu, mereka pun menyetujuinya. Keesokan paginya, mereka pun menjalankan aksinya. Buddy dan Darling yang bertugas masuk melalui pintu depan. Dan Bates yang masuk lewat pintu belakang. Baby yang melihat pegawai pos yang pernah melayaninya memberikan kode kepadanya untuk tidak masuk ke dalam. Namun malah pegawai itu memanggil seorang petugas keamanan dan berhasil dibunuh oleh Bates saat mereka keluar. Baby yang melihat kelakuan Bates membuatnya marah dan tak ingin menjalankan mobilnya. Tetapi setelah didesak agak cukup lama, akhirnya Baby mengambil keputusan. Ia menancap gasnya dan membuat Bates terbunuh dengan menabrakkan mobilnya. Mereka pun segera kabur dari tempat itu. Akhirnya, aksi tembak-tembakan terjadi yang membuat Darling meninggal setelah terkena tembakan. Buddy yang melihat kekasihnya terbunuh sangat marah dan terus melancarkan serangannya kepada polisi tersebut. Baby yang melihat kesempatan segera kabur dan meninggalkan Buddy. Kemudian ia merampas sebuah mobil dari seorang ibu-ibu. Namun ibu-ibu itu merasa heran setelah orang yang merampas mobilnya mengembalikan tas miliknya. Baby yang kabur kembali ke rumahnya untuk menjemput ayah angkatnya, dan ia bermaksud mengamankan keluarga satu-satunya itu ke sebuah panti jompo. Selanjutnya, ia pergi menemui Deborah. Tapi, ternyata Buddy juga sudah berada di sana yang berhasil lolos dari kejaran polisi. Buddy ingin membalas dendam kepadanya atas kematian kekasihnya. Namun, saat Buddy lengah, Baby berhasil menembaknya dan segera kabur bersama Deborah. Polisi yang juga berada di tempat itu masuk untuk memeriksa kejadian tersebut. Tetapi polisi itu mati konyol di tangan Baby yang pura-pura tumbang. Akhirnya Baby memutuskan untuk meminta bantuan kepada Doc. Tapi tanpa pikir panjang, Doc langsung menolak mentah-mentah permintaan Baby atas apa yang telah terjadi. Namun, saat Deborah muncul, membuat keputusan Doc goyah dan memutuskan untuk membantu pasangan itu karena alasan pribadinya. Saat ia membantu Baby keluar dari tempat itu, terlihat sebuah mobil polisi yang ternyata itu adalah Buddy yang masih hidup. Doc meninggal setelah tertabrak mobil. Lagi-lagi ia harus bertarung dengan Buddy, dan pertarungan kali ini bukanlah tembak-tembakan ataupun adu otot, melainkan adu skill mengemudi. Setelah itu, Baby berhasil membalikan situasi dan membuat Buddy terdesak, di mana ia berhasil mendorong mobil Buddy hingga jatuh dari bangunan itu. Namun, lagi-lagi Buddy yang memiliki 9 nyawa berhasil selamat dan melumpuhkan pendengaran Baby.
Saat dirinya ingin dibunuh oleh Buddy, terlihat Deborah berusaha mencegah hal itu. Buddy yang sibuk dengan Deborah membuat Baby mendapat kesempatan dan berhasil ditembak oleh Baby yang membuatnya jatuh dari tempat itu dan meninggal setelah menghabiskan nyawanya yang ke-9. Keesokan harinya, Deborah membawa Baby kabur bersamanya. Baby yang baru sadar menanyakan situasinya. Tapi ternyata mereka telah dilacak oleh polisi dan memblokir jalan yang akan mereka lalui. Melihat hal itu, Deborah yang ingin kabur dihentikan oleh Baby dan ia memutuskan untuk menjalani hukumannya. Akhirnya, Baby menjalani hari-harinya di penjara. Ia mendapat hukuman 25 tahun. Namun, setelah mendapat kesaksian dari para korban yang pernah melihatnya, ia mendapat keringanan hukuman, yaitu bebas bersyarat setelah menjalani masa hukumannya di penjara selama 5 tahun. Akhirnya, waktu 5 tahun berjalan dengan sangat cepat, dan ia bebas bersyarat setelah menjalani hukumannya yang telah ditetapkan. Terlihat Deborah yang menjemputnya dengan sebuah mobil klasik. Dan film pun tamat. Yo, para penikmat film, bagaimana menurut kalian setelah menonton alur cerita film ini? Tentu seru bukan? Menurut saya pribadi, film ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton versi penuhnya. Karena di samping jalan ceritanya yang bagus, aksi-aksi yang memukau dan juga penampilan aktor serta aktrisnya yang sangat hebat dalam memainkan perannya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah pernah kita ikut dalam suatu lingkungan yang tidak cocok dengan karakter kita sendiri, karena hal itu akan membuat kita menyesalinya di kemudian hari. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika kalian menyukai konten-konten dari saya dan untuk selalu mendukung channel ini ke depannya. Saya Mr. P undur diri, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Panjang umur sehat selalu buat kalian semua dan sampai jumpa di project berikutnya.